من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Di surah An-Nahl ayat 97. Ya. Allah tidak mengatakan ini penting pemahaman ini. Allah tidak mengatakan barang siapa yang beramal saleh, bahkan laki-laki maupun perempuan, maka akan kami luaskan hartanya banyak, maka kami akan berikan harta dia banyak. Allah ada begitu. Maka ada orang karena ketika beribadah, karena harapannya ketika beribadah dia hartanya banyak, akhirnya dia putus asa dengan ajaran, aku udah ibadah, udah sholat, qiyamul lail semuanya, tapi hartaku kok gini-gini terus. Tidak dibilang hartanya banyak. Banyak orang taat tentang kehidupannya, hartanya begitu, tapi kehidupannya bahagia. Allah berikan kekayaan hatinya. Allah berikan bagi dia sifat anak. Ini konsep pemahaman dalam ibadah kadang diselewengkan oleh pemahaman duniawi kita, nafsu duniawi kita. Allah menjanjikan kita kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Di dunia Allah berikan, di akhirat lebih lebih. Karena siapa beramal saleh, makanya hayat thayyibah ini tidak bermakna hanya dipahami harta banyak. Ada kalanya banyak harta atau sedikit harta, namun hatinya nyaman, tenang. Ya. Orang kadang sudah banyak harta karena hatinya nggak nyaman, keinginannya melebihi harta yang sudah dimiliki, nggak pernah habis-habis, karena hatinya tidak tenang. Maka hatinya saya muliakan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi, firman Allah azza wa jalla mengatakan, inna min ibadi, sesungguhnya di antara hamba-hambaku, siapa kalau seandainya di antara diri mereka itu aku berikan harta, kekayaan harta, kecukupan, la afsadahu ghina, sungguh kekayaan itu akan merusak dia. Hadis qudsi. Inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadahu ghina. Allah azza wa jalla memberikan di antara hambanya kekayaan, kalau seandainya diberikan itu membuat dia rusak gara-gara kekayaan yang dimiliki. Maka doa ketika kita minta kepada Allah berupa harta, iringi minta kepada Allah keberkahannya. Ya Allah, berikan aku banyak harta dan berkahilah. Coba perhatikan di antara doa. Saya ingat saya doa Rasulullah kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya kan? Didoakan banyak anaknya, banyak hartanya. Tapi yang paling penting apa? Berkah. Karena kalau berkah itu kebanyakannya akan berlimpah-limpah dan kebaikan-kebaikan. Kalau nggak berkah, banyak itu akan menjadi kerusakan yang juga parah dan merusak orang itu sendiri. Maka berkah itu penting. Wa inna min ibadihi man law afqartuhu la afsadahu al-faqr. Ada juga di antara hamba-hamba kata Allah, kalau aku jadikan dia fakir, aku buat dia fakir, maka dia akan rusak karena kefakirannya. Ya. Ini yang saya katakan tadi. Kita bukan disuruh jadi miskin. Ya. Kaya pun bukan untuk rusak. Maka apapun kondisi yang Allah berikan, berusaha yang menjadi terbaik. Kefakiran membuat kita lebih sabar dan bisa mensyukuri apa yang Allah berikan. Kekayaan juga demikian, bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang yang tidak Allah berikan harta seperti kita. Ada orang kadang rusak karena kefakirannya, ada rusak karena kekayaannya. Ya, Allah Maha Adil. Kemudian, maka ini menunjukkan sebuah keadaan yang hari ini
kita lihat di dalam kehidupan dunia ini. Nyatanya demikian. Nah, kalau dengan bapak kalau kayak jauh lagi taat, baik ya. Ketika udah kaya, udah jauh pada agama. Ya. Maka ada orang yang fakir lebih baik bagi dia, sebagaimana ada orang yang kaya lebih baik bagi dia. Maka yang rusak, udah fakir lebih baik, kaya juga lebih baik. Ya. Oleh karena itu dua hal. Yang pertama, kenapa kita segera beramal? Apapun kondisi kita sekarang, segera beramal. Nah, orang berbakat kaya, pegang anak masjid. Dulu saya pernah dengar, orang kenapa enggak masjid? Oh, di Bugana, dulu kampung Dayak udah anak masjid. Jalan yang masjid rasa boleh hok mau je, tapi tidak boleh. Itu makanya aspal. Nyantik ramai orang masjid. Setelah 3 berapa tahun saya jumpa lagi. Saya bilang udah ada aspal, enggak ada orang juga di masjid ini di mana saya. Kalau ukurannya ada aspal orang masjid, maka zaman dulu orang saleh kalau masjid kan ada aspal. Ini masalah. Bukan demikian. Segera beramal. Karena ketika Allah berikan nikmat kemudahan, belum tentu juga. Yang nak beri aspal pada pakai. Yang nentengin belakangin dan sebagainya. Ini satu keadaan yang Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita itu semua. Maka yang kaya menentukan anak dua hal ini, segeralah beramal sebelum tujuan. Yang pertama, yang sudah kaya Allah berikan, segera beramal. Gunakan kekayaan untuk beramal saleh. Yang fakir nggak perlu tunggu kaya, segera beramal ketika fakir. Karena yang kaya kalau nggak segera beramal bisa jadi fakir. Oh, mau lagi hadap di kerja. Naik angin, naik aja, nampak. Ketika udah fakir baru ada. Andai kata umpamanya kalau sekiranya bila mana, itu sudah berlalu. Yang fakir yang itu tunggu kaya, pas kaya kalau yang lain, dan lain jadi kaya. Ini dua hal, segera beramal. Baik miskin kita pun kaya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, "Au maradan mufsida." Ya. Atau sakit yang membinasakan kekayaan. Ya, jadi kenapa sekarang beramal? Karena ketika kita sehat, sakit itu bisa datang tiba-tiba. Kita perhatikan ada orang yang Masya Allah, malam ini kita jumpa, kita bicara, bahkan kita ngopi bersama. Besok-besok mana sakit, kata mau sakit. Hai, pegang kejadian kamu, yang tu boleh keluar kejadian kamu sakit. La ilaha illallah. Bagaimana? Mau mufsid. Karena sakit ini akan mengganggu keadaan seseorang. Ketika dia sehat, kita lihat dia dalam keadaan fresh, nyaman, hatinya nyaman. Ketika dia sakit ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terasa dunia begitu sempit bagi dia. Yang dia pikirkan waktu itu hanya dirinya saja. Rajaannya, paknya, hai pikirin kita. Kau bilang, begitulah sempit dunia begitu. Urusan yang penting sebelum dia sakit, semalam kita ngomong sama dia. Penting dia mau selesaikan. Begitu besok dia sakit, gimana kita jalan semalam? Aku pikirin, pernah ada pending. Sakit lah. Semua dia akan serahkan sama orang lain. Begitu. Hidup ini gitu ya. Ya, enggak lama-lama. Maka bahkan banyak perkara urusan-urusannya itu gagal disebabkan dia sakit. Maka dikatakan segera beramal, jangan sampai tunggu sakit. Kemudian ketika dia sakit, dia pun dan orang pun nggak
bisa akrab, nggak bisa seramah ketika dia masih sehat. Bahkan yang istrinya sendiri nggak bisa seperti dia kondisi masih sehat, lelah, capek. Maka ketika seseorang dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia sehat dan semangat, maka segera dia beramal sebelum datang di waktu sorenya kadang dia sudah lemah dan sakit. Pagi semangat, segera beramal ketika pagi semangat dan sehat. Jangan tunggu sore kita sudah sakit. Kita kan gagal lah, Pak. Datang keluar dari rumah pakai baju rapi semua, naik mobil atau naik motor, baju kita pakai sendiri. Begitu pulang kan, bukan kita yang buka baju, dokter yang buka baju kita. Ada masalah, haji dia buka baju. Lalu sebelum berangkat di rumah gagal. Ya. Cepat dunia ini begitu. Namun kita lalai. Padahal itu tontonan harian kita lihat. Alhamdulillah. Kemudian ini tiga hal yang mesti senantiasa kita ingat. Yang keempatnya adalah haraman mufnidah. Ya. Kalau tadi sakit yang membuat dia begitu rendah jadi lemah, begitu juga ketika haraman mufnidah. Yang keempatnya al-haram ini adalah usia lanjut, tua. Ini biasa terjadi pada orang yang muda, angan-angan nanti pas tua aja. Atau yang masih sibuk kerja, masih fit, dia nanti ketika ada pensiun dia fokus kerja, fokus ibadah. Haram mufnidah, ketika dia setelah masa tua, karena dia mampu beribadah. Tidak usah jauh, Pak. Kadang Allah berikan kita Ramadan kemarin itu masih kuat, bisa sanggup salat, dia boleh puasa dan sebagainya. Belum tentu Ramadan ke depan kita seperti fit kemarin kan? Ya masing-masing dia mesinnya dia akan berkurang. Ya berkurang, akan lemah kita. Badan kita ini makin lama makin lemah. Maka apabila seorang sudah lanjut usia, panjang umur Allah berikan, sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, yuradu ila ardhil umur, jika ada umur yang sangat tidak bagus, sudah tua, rentah, nggak sanggup apa-apa, bahkan orang sekitar kita itu susah. Ya. Maka kondisinya seperti anak bayi lagi. Bahkan sampai tingkat jawab. Semayang duha ketika lihu, semayang lihu ketika duha. Ijaanin ayah nyoba. Kalian tahu? Ayo aku main ayo. Yang lihu, mengenai ini semayang, buat main lihu. Enggak lihu, lah yang lihu ya. Semayang lihu, pokoknya lihu dah lihu. Gaduh, hebat. Jadi begitu. Umur panjang tapi dia sudah tua rentah dan lemah. Maka beramal dengan tunggu masa tua. Karena belum tentu tidak tua. Banyak orang mempersiapkan masa tuanya dengan harta benda untuk harta masa tua. Persiapan untuk masa tua. Di waktu yang sama, banyak orang yang lalai dia untuk mempersiapkan masa tua dan ibadah. Orang-orang kadang ketika Allah SWT berikan kesempatan, kesehatan, kenikmatan, sehat badannya, dia banyak beramal. Ketika masa tua dia tak mampu lagi beramal seperti masa muda yang dia mampu beramal. Ini kebaikan. Ketika dia masa muda masih sanggup sholat sampai berdiri, ketika sudah tua dia tak mampu lagi berdiri tapi masih sanggup sholat. Lalu saya duduk. Ini nikmat luar biasa. Walaupun nanti dia akan merasa ada yang kurang. Kalau jadi udah ini, bahkan sekian udah semayang masih kuat.
baru Fatihah anak kuning. Oh itu. Ya, masa tua. Kemudian ketika kondisi dia sudah sampai seperti anak kecil, maka apa yang dibicarakan kadang nggak dipahami. Dan orang lain berbicara kepada dia pun nggak paham. Ya. Hadirin yang berbahagia, ini kondisi yang berat. Ya, masa tua yang demikian. Sehingga kadang dia orang-orang yang demikian lebih banyak menyusahkan keluarganya dibandingkan anak kecil yang diurus pada keluarga itu. Tinggal lebih berat dibandingkan orang demikian. Ya. Berikutnya itu ada di sebuah hadis yang lain. Maka di antara hal yang kita minta perlindungan kepada Allah SWT, jangan sampai kita diberikan masa tua yang demikian, masa tua yang sampai tingkat jawai, masa tua yang sampai tingkat hilang akal. Berlindung kepada Allah, jangan engkau berikan aku sampai masa tua yang demikian. Kalau tua banyak umur sehat, Allah berikan kita mampu beribadah, masih mampu baca Al-Quran, itu keberkahan. Tapi kalau tua menyusahkan orang dan sebagainya, ibadah tak bisa, apa tak bisa, berlindung kepada Allah di tua yang demikian. Ya. Kenapa disebutkan di sini adalah li'anna al-insan idza udda ila al-ardh al-umr, kalau dah tua yang seperti itu, dia itu hidupnya akan lelah dan melelahkan orang lain. Sehingga ada orang yang dia berharap agar segera Allah ambilkan nyawanya. Ya. Kalau hal itu menyusahkan diri dan orang lain, walaupun dia tidak mengatakan dengan lisannya. Ya. Hadirin yang saya muliakan, berikutnya yang kelima adalah mautan mujhizah, atau kematian yang datang dengan cepat. Ini lebih parah dibandingkan sakit, lebih parah dibandingkan masa tua tadi. Seseorang itu mati, meninggal dunia, karena kematian itu tidak memberikan peringatan. Ya. Kematian itu tidak ada notifikasinya, tidak ada bunyi mati lagi ya. Tinggal waktu 5 menit lagi tidak ada. Enggak ada peringatan alarm sebentar lagi kamu mati, enggak ada. Qad yamutu ala firashihi na'iman. Kadang-kadang seseorang itu meninggal dalam keadaan dia tidur di tempat tidurnya. Banyak orang meninggal di tempat tidurnya. Ada yang dia meninggal di kursi tempat dia bekerja. Ada yang meninggal di tempat meja makan. Pernah kita tahu. Ada orang meninggal di tempat meja makan. Sedang habis makan, berjamu sama kawan-kawannya, habis makan dia duduk. Sedang makan, habis makan itu ngobrol santai, meninggal di depan kawan-kawannya. Maka menunjukkan makan yang kita makan bukan jaminan hidup setelah makan. Tapi betapa banyak orang fokus mencari makan untuk hidup dia setelah makan. InsyaAllah di kesempatan yang kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita umur panjang dan bisa mengamalkan apa yang telah kita sampaikan pada amal berbahagia ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.